karena ketidakhadiran, tetapi kalau mereka hadir nanti adalah pada tahapan persidangan. The New Star, information and entertainment. Benar itu ya. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Jadi pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025 gitu ya. Permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasan. Sebab nanti baru tahu alasan-alasan itu ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori banding, gitu ya. Dan walaupun tidak memori banding, kan intinya orang banding itu mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Jadi putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu dia tidak puas, makanya dia upaya hukum dengan banding. Dan informasi terakhir ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Jadi tanggal 29 April itu pihak pemohonnya atau tergugat rekonvensinya juga mengajukan banding. Nah ini ya dua-duanya mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Itulah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Baik ya, banding itu kan diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Dalam artian kalau di sini di Jakarta berarti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nanti perkara itu akan diperiksa lagi, ya, bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu adalah peradilan judek faksi, artinya memeriksa kembali, ya, memeriksa kembali dari A sampai Z itu diperiksa, nanti akan dinilai oleh putusan pengadilan tingkat pertama itu oleh pengadilan tingkat banding. Seperti itu prosesnya. Jadi nggak ada sidang lagi ya Pak di pengadilan gitu? Ya sidang di pengadilan tingkat banding itu ya, namanya memeriksa. Cuma kan memeriksa berkas. Kalau di sini kan memeriksa dari semua dari proses gugatan sampai putusan itu kan secara langsung. Tapi kalau nanti di pengadilan banding itu periksa berkas. Kalau diperlukan lagi ada pemeriksaan lain, nanti akan dikembalikan lagi ke pengadilan tingkat pertama. Contoh ada pemeriksaan yang kurang, ya biasanya pemeriksaannya ke tingkat pertama. Baik. Belum ada, baru berdaftar ya, baru daftar pengajuan atau permohonan banding, namanya permohonan banding. Ya. Ini penetapannya dari misalkan sekarang mengajukan sampai nanti adanya sidang dari banding sendiri itu berapa lama? Baik, ya itu adalah prosedurnya. Sejak pendaftaran perkara banding itu maka berkas harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu paling lambat 30 hari. Jadi ada aturannya. Jadi dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan 30 hari ya. Baru nanti ada penetapan jadwal di situ ada nanti ya. Kalau kita nanti dimulainya persidangan berikutnya, apakah nanti harus sifat terbuka atau tertutup sama seperti yang persidangan lain-lainnya? Kalau pemeriksaan persidangan seperti itu kan sudah ada aturannya ya. Untuk tingkat pertama, tingkat banding ada aturan itu, nanti urusannya di Pengadilan Tinggi ya Agama gitu ya, ada prosedur. Jadi saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses persidangan itu, ya tentunya tidak sama antara pemeriksaan tingkat pertama dengan tingkat banding ya. Seperti itu. Baik. Silakan. Baik, para pihak yang tidak hadir pada persidangan pertama itu, dia masih diberikan hak untuk
dipanggil untuk yang kedua kali. Makanya itu agendanya pemanggilan pihak yang tidak hadir. Tapi karena kebetulan juga pemohon prinsipal juga tidak hadir, maka pengadilan juga memerintahkan melalui kuasanya untuk dihadirkan. Menghadirkan prinsipal itu tujuannya untuk mediasi. Seandainya pihak termohon nanti hadir, nah dengan dihadirkan pihak pemohon prinsipal nanti kan prosesnya mediasi seperti itu. Jadi intinya memanggil karena ketidakhadiran, tetapi kalau mereka hadir nanti adalah pada tahapan persidangan pertama adalah mediasi seperti itu. Badan pengawas mungkin tanggapan Bapak sebagai selaku perwakilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu seperti apa Pak? Baik ya, kalau apa yang dilakukan oleh para pihak apapun bentuknya itu merupakan hak individu ya. Ini undang-undang melindungi dan memberikan kebebasan. Kita lihat aja nanti ya perkembangan seperti apa, dan kalau kami istilahnya pengadilan ya namanya kita mengetahui bahwa semua warga negara mempunyai hak ya, itu sah saja, silahkan aja ya. Dan itu mungkin tentu tidak perlu dikomentari lagi karena itu sudah menjadi ranahnya lembaga peradilan gitu ya. Di situ ada komisi yudisial, tidak ada badan pengawas. Ya itu kita lihat aja nanti. Pasti akan tahu bagaimana media juga apa hasilnya gitu ya. Kenapa? Baik, tidak ada. Itu kan tidak ada secara ini kepada pihak yang bersangkutan, apalagi kepada lembaga tidak ada. Itu kan maksud. Ya tidak ada hubungannya dengan kalau pengadilan agama itu sudah menjatuhkan putusan sudah selesai. Itu ya. Apapun yang mereka lakukan itu sudah di luar jangkauan pengadilan seperti itu ya. Iya, udah itu kan nanti akan dipelajari, akan ditilai lagi oleh pengadilan lebih tinggi gitu ya. Alasan seperti itu ya. Oke, cukup ya. Ya sama-sama. Ya baik ya. Maaf ya, hari ini padat.